Diskon listrik 50%. Diskon listrik akan berlaku lagi di bulan Juni-Juli. Rencananya diskon hanya diberikan pada pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere. Selanjutnya, bansos pangan. Pemerintah akan menambah alokasi bansos berupa kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Dan tak lupa bantuan subsidi upah. Bantuan ini akan diberikan bagi guru honorer dan pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah atau sesuai upah minimum. Dan juga saudara, bantuan iuran JKK BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah akan memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK bagi pekerja sektor padat karya yang seharusnya berakhir di bulan Juli 2025. Di tengah sulitnya kondisi ekonomi, pemerintah kembali memberikan diskon tarif listrik 50%. Lalu apa kata warga? Berikut selengkapnya. Listrik di rumah saya itu 450 volt ampere. Untuk program pemerintah saat ini yang diskon 50% itu sangat membantu. Padahal dari Januari, Februari kemarin itu banyak sangat membantu. Nah, untuk program selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan. Terus kedepannya ya untuk dana-dana yang kemarin mau buat beli listrik yang berapa itu bisa saya alokasikan ke anak sekolah. Sangat membantu dan bersyukur. Soalnya yang periode Januari ya sama Februari itu 100 dari 1 bulan, kalau nggak ada bantuan dari pemerintah itu minimal 200 habis bayar listrik itu. Kalau ada bantuan ya agak terbebani. Yang selama ini berarti 100 untuk 2 bulan, otomatis ada uang sisa yang sebenarnya untuk bayar listrik itu dialokasikan kemana Pak? Dipindahkan untuk alokasi dana apa? Istilahnya ya buat ke dapur, belanja istri itu loh. Kalau biasanya tuh 15 hari sekali mikir ngisi token 100.000. Kalau ada subsidi ini kan enak, pikiran agak nggak tertekan. Alhamdulillah bisa meringankan bebannya warga ini. Kalau saya paling banyak ya 100.000. Kemarin Januari Februari dapat diskon listrik juga? Ya juga ya, 50 bisa dapat 1 bulan itu kalau ada subsidi ya. Sulitnya kondisi ekonomi membuat warga harus putar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan untuk bayar listrik. Lebih lengkap berikut kami hadirkan perbincangan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan Misbahul Munir bersama salah satu warga di Rusunawa Sombo, Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah kembali akan memberikan diskon tarif listrik 50% sama seperti yang telah diberikan pada Januari dan Februari lalu. Namun terdapat perbedaan dengan Januari dan Februari lalu di mana diskon yang kembali akan diberikan pada Juni dan Juli 2025 ini hanya menyasar rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere. Apakah mendapat respon positif dari warga? Saya akan mengajak Anda untuk berinteraksi langsung dengan warga di Rusunawa Sombo, Surabaya terkait rencana pemerintah akan memberikan kembali diskon listrik 50% ini. Selamat pagi Bapak, boleh bergabung dengan kami di Kompas TV, agak merapat sedikit Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Edi Purwanto. Pak Edi Purwanto, adanya diskon listrik 50% sama seperti yang Januari Februari diberikan oleh pemerintah, tanggapan Bapak seperti apa? Dan mungkin bisa diceritakan Pak untuk selama ini di warga yang ada di Rusunawa Sombo ini daya listriknya berapa aja Pak, kalau boleh tahu? Kalau variasi ya, ada yang 450, ada yang 900, ada yang 1.300. Nah, untuk yang periode kemarin itu alhamdulillah program dari pemerintah itu sangat-sangat membantu warga. Khususnya yang saat sekarang ini keadaan perekonomian sangat sulit lah. Gitu. Kalau Pak Edi sendiri, daya listrik di rumah Bapak berapa? Daya listrik saya sendiri kebetulan 450. 450 volt ampere ya Pak ya. Betul. Yang untuk bulanan biasanya bayar listrik berapa nih Pak Edi? Biasanya rata-rata itu 50 per bulan. 50.000.
Sendiri mungkin bisa mewakilkan warga di Rusunawa Sumbo, keadaan ekonomi menurut Bapak seperti apa sih sekarang dan bagaimana caranya Bapak untuk membagi penghasilan Bapak untuk memenuhi kebutuhan harian dari keluarga? Kalau penghasilan ya dibilang cukup ya cukup, dibilang enggak ya enggak. Tergantung kita manajemen keuangan. Pandai-pandai mengatur lah gitu. Tapi yang sering ya dari saya pribadi, dari keluhan warga sekitar ya sulit lah. Ya itu dia saudara, dan seperti yang kita ketahui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sendiri menjelaskan bahwa program pada bulan Juni dan Juli 2025 ini akan menyasar sebanyak 79,3 juta kepala keluarga atau rumah tangga, di mana yang terdata tersebut di bawah 1.300 volt ampere. Alfian Rahman, Misbaul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Prabowo Subianto kembali mengeluarkan paket stimulus untuk menggerakkan konsumsi dan mengungkit pertumbuhan ekonomi. Lalu seberapa ampuh paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah? Sudah bergabung ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Mas Fitra, apa kabar? Selamat pagi Mbak, baik, kabar baik. Mas, kita ke diskon tarif listrik dulu. Kira-kira seberapa efektif sih diskon tarif listrik ini untuk mendorong daya beli dan juga menggerakkan konsumsi? Ya, pelajaran dari kuartal pertama di mana ada diskon ya tarif listrik 50% untuk Januari dan Februari sebenarnya cukup meringankan beban dari middle class ya. Jadi sebagaimana kita lihat dari komposisi dari kelas pengeluaran, middle class itu di antara 2 juta sampai 9,9 juta rupiah kelompok pengeluarannya, dan mereka adalah tipe yang kalau kita lihat mereka kaya enggak juga, tapi kalau dibilang miskin mereka enggak miskin gitu ya, sehingga ketika mereka tidak miskin mereka tidak dapat bantuan sosial, tetapi sebenarnya mereka struggling ya, mereka berjuang sendirian di tengah. Sehingga saya lihat bagaimana diskon tarif listrik ini sebenarnya bisa kemudian mengurangi beban mereka. Tetapi mengurangi beban saja tidak cukup ya, karena kita kan juga akan melihat ya potensi alokasi anggaran mereka kemana. Nah, sementara ini mereka masih melihat bahwa bulan Juli itu adalah bulan yang sangat krusial. Karena apa? Karena ini adalah periode masuk sekolah anak, periode harus berganti kelas, berganti sekolah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga saya rasa ini juga sebagian dari apa yang mereka dapatkan diskon di bulan Januari dan Februari, mereka tahan dulu untuk pengeluaran-pengeluaran berikutnya. Kenapa? Karena dari sisi kepercayaan ya, bagaimana kita lihat dari indeks kepercayaan konsumen di bulan Maret itu justru anjlok padahal masa Lebaran ya 121, terendah semenjak 5 bulan terakhir. Ini artinya apa? Mereka melihat bahwa sebenarnya kondisi pekerjaan mereka belum sustainable, tapi di sisi yang lain pengeluaran mereka terlihat ke depan itu sudah jelas ya untuk pengeluaran ini dan pengeluaran itu, sehingga kecenderungan mereka adalah saving ya ketimbang melakukan pengeluaran atau spending. Nah, sehingga yang juga tidak kalah penting adalah meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga mereka mau belanja ya, dan itu yang bisa kemudian memacu pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua. Oke, cukup meringankan beban middle class yang solo fight lah ya. Tapi kan ke depan juga tadi Mas Fitra bilang akan ada banyak kebutuhan. Nah, apakah 6 paket stimulus ini termasuk yang utamanya tadi diskon tarif listrik 50% tepat untuk mengatasi persoalan ekonomi yang kita hadapi? Kalau kita lihat data BPS juga menunjukkan ekonomi Indonesia di periode Januari hingga Maret ini hanya tumbuh 4,87% Mas Fitra. Sementara konsumsi yang jadi motor utama ekonomi Indonesia juga hanya mampu tumbuh 4,89%. Keduanya di bawah standar pertumbuhan 5%. Ini bagaimana, Mas Fitra? Ya, keduanya suboptimal. Karena kalau kita lihat salah satu komponen lagi dari pertumbuhan ekonomi yaitu pengeluaran pemerintah justru terkontraksi 1,38% ya di kuartal pertama tahun lalu, tahun ini. Tapi dibandingkan dengan tahun lalu misalnya ya, tahun lalu itu di kuartal pertamanya kenapa kita bisa tumbuh 5,11%? Salah satunya juga karena pemerintah
itu mengeluarkan anggarannya secara eksesif ya di front load di awal ya, bagaimana secara year on year di tahun 2024 pengeluaran pemerintah itu 20%. Sementara di tahun ini di kuartal pertama itu pengeluarannya cuma tinggal bahkan terkontraksi 1,38%. Nah, ini pelajarannya. Sehingga ketika pemerintah ingin mengeluarkan stimulus-stimulus mulai dari kuartal kedua, saya rasa itu sangat baik ya untuk kemudian membangun fondasi ekonomi kita terutama di kuartal kedua, Mbak Astrid. Oke. Lalu apakah 6 stimulus tadi ini bisa kita sebut krusial begitu? Karena kan beberapa hari besar seperti Natal dan Tahun Baru juga sudah lewat. Tapi kalau kita lihat di rentang waktu yang pendek begitu ya, di dalam waktu dekat akan ada Idul Adha juga. Nah, ini kira-kira bisa mendongkrak daya beli atau konsumsi, Mas Fitra? Ya, ini kita akan menghadapi libur panjang berikutnya ya, di akhir Mei sampai awal Juni ya. Ini mudah-mudahan dengan diskon transportasi, tarif tol itu juga bisa kemudian memajukan ya potensi ekonomi daerah. Karena pelajaran di kuartal pertama tahun lalu sekali lagi, itu selain Lebaran juga ada pengeluaran pemerintah dan juga kepercayaan masyarakat itu sedang berada dalam tinggi-tingginya gitu ya. Sehingga saya rasa ini suatu hal yang bisa kemudian kita lihat di kuartal kedua perkembangannya, di mana ketika sektor pariwisata itu flourishing sebagaimana di kuartal 1 tahun lalu, itu bisa signifikan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi. Dan yang juga tidak kalah pentingnya Mbak Asri, kita juga akan melihat di paket stimulus itu ada perpanjangan diskon iuran. Nah, diskon iuran ini penting. Kenapa? Karena sebenarnya pengeluaran middle class itu paling besar pertama yang makanan, yang kedua adalah untuk perumahan, yang ketiga adalah untuk pajak dan iuran. Sehingga ini saya rasa juga signifikan ya untuk kemudian mengurangi beban dan middle class sembari kemudian bisa mendorong mereka untuk belanja ya di kuartal kedua ini. Tapi dari stimulus-stimulus ini saya rasa yang juga tidak kalah pentingnya, kita juga bisa memberikan stimulus untuk sektor makanan. Nah, untuk ini saya rasa MBG itu bisa bisa kita gunakan sebagai stimulus juga. Karena MBG ini kalau sudah full pledge Mbak Asri, kita bayangkan aja ada satu keluarga ya, kalau di Indonesia itu rata-rata keluarga itu 4,71. Artinya satu rumah tangga itu punya 2 atau 3 anak. Nah, anggaplah 2 anak. Satu anak itu diberikan misalnya makan siang gratis ya, satu hari 15.000. Dikali dengan 20, itu dikali dengan 2, itu jadi 600.000. Ada potensi 600.000 anggaran yang dihemat ya untuk pengeluaran makanan, di mana ini adalah kelompok pengeluaran middle class yang paling besar 41,7%. Yang berikutnya yang kedua, saya rasa selain stimulus-stimulus yang sudah rencana diberikan oleh pemerintah ini, perlu juga untuk diberikan ke sektor perumahan ya, rumah subsidi dan seterusnya. Karena apa? Ini 28% pengeluaran middle class di situ. Jadi 41,7% itu di sektor makanan, 28% di sektor properti. Nah, baru yang ketiga itu untuk pajak dan iuran. Saya rasa penting juga kita untuk melihat pemerintah melakukan stimulasi ekonomi di sektor-sektor tersebut, Mbak Asri. Ya, stimulus juga diharapkan bisa merambah ke sektor lain yang tadi dianggap juga krusial ya, Mas Fitra. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian membangkitkan dan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk akhirnya mereka bisa meningkatkan daya beli dan juga konsumsi. Kita nanti akan bahas usai jeda, tapi tetaplah di Kompas Bisnis.